Oke, selamat datang di Jalan Sumindra. Di video kali ini saya coba untuk update ini XR saya. Jadi ini masih pakai iOS 17.5 ya. Ini dia udah custom hosting ke iPhone 13 dan ya seperti inilah untuk updatean. Dan untuk casingnya ini saya beli di Shopee. Jadi kalau misalnya dibeli di counter ini nggak ada ya guys, untuk casing untuk custom hosting seperti ini nggak ada kalau beli counter. Dan ya di video sebelumnya saya udah sempat buatkan video tentang masalah di HP iPhone ini guys. Jadi di mana itu dia kemarin tuh pernah saya ceritakan tentang HP ini yang kena air atau kehujanan waktu itu, dan LCD-nya itu bermasalah. Dan sampai sekarang ini LCD-nya masih tetap error, dan malah ini makin parah, kayaknya garisnya ini makin banyak dan ini harus di zoom dia supaya kelihatan nih. Tuh ya, kalian bisa lihat tuh, dan saya udah nambah jadi 3 garis. Kalian bisa perhatikan di sini ya guys, tuh udah 3 garis jadinya sekarang. Kemarin tuh cuma 1 garis, sekarang udah jadi banyak guys garisnya. Dan kalau masalah LCD yang bergaris ini kayaknya saya udah nggak begitu urus lagi ya, terserah lah udah ya sekarang ya. Lagi pulanya LCD, harga LCD nya juga cuma 200.000. Oke, saya akan coba buat update HP ini guys ke iOS 18.5 ya, iPhone XR ini. Dan ini adalah update terakhir yang diterima oleh si iPhone XR. Jadi update OS yang terakhir ya. Jadi untuk update security saya tidak tahu apakah bakal tetap dapat, tapi kita akan coba buat update ke iOS 18.5 sekarang. Oke, jadi ini posisinya dia masih pakai iOS 17 ya guys. Ini jadi untuk wallpapernya pun ini masih yang iOS 17, dan tampilannya juga ini iOS 17 ya. Tuh untuk mengenai sekarang mengenai, dan tuh kalian bisa lihat untuk versi iOS ya di 17.5.1. Dan ini ada beberapa masalah dari HP ini, yaitu di baterai. Jadi untuk iOS 17.5 ini dia udah ada masalah seperti ini, dan ini bukan karena diupdate. Jadi ini karena memang pertama saya beli udah kayak gini guys ya. Jadi pertama saya beli udah ada dua masalah ini, ya mungkin karena waktu itu kan LCD-nya rusak ya guys ya. Jadi kemungkinan kemasukan air, jadi untuk Face ID jadi kena masalah. Jadi true depth-nya bermasalah ya guys. Jadi katanya ada masalah pada true depth kamera dari iPhone XR ini, dan ya, dan untuk baterai juga ini dia habis diganti, jadi dia tulisannya seperti ini. Jadi komponen tidak dikenali. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke baterai, kesehatan baterai, ini dia bakal strip seperti ini guys. Tuh, ini kesehatan baterai atau kapasitas maksimumnya itu strip seperti ini. Jadi nggak ada kejelasan dari sisa dari baterai health-nya gitu guys. Tapi saya dengar guys, kedua masalah ini bisa diselesaikan dengan update software. Jadi ya ini kan saya akan coba buat update HP ini atau XR ini ke iOS 18.5 guys. Mulai dari sekarang saya nggak tahu apakah ini memorinya cukup apa enggak ya guys. Saya akan coba buat update ya guys ya, seperti itu. Dan saya akan coba buat update HP ini ke iOS 18.5 mulai dari sekarang, dan saya coba mundur pembaruan. Dan ya ini masih pakai mode gelap karena ini udah malam ya guys ya. Nah, ini adalah pembaruan terakhir untuk si iPhone XR ini guys. Maksud saya pembaruan OS terakhir. Jadi untuk ini langsung download nih update-nya nih ya. Jadi untuk pembaruan security patch atau tingkat patch keamanan, saya nggak tahu apakah XR ini bakal tetap dapat ya. Intinya ini adalah update terakhir dari update OS terakhir dari si XR atau iPhone XR ini guys. Jadi ya intinya seri X itu nggak bakal dapat iOS 26. Jadi ini dia mentok sampai iOS 18.5 aja guys. Dan sisaan coba performa dari iOS 18.5 di XR saya ini. Dan untuk XR saya ini dia ini Inter, tapi dia katanya sih image permanen ya. Nah, di sini juga kita akan coba kalau tidak udah diupdate ke iOS 18.5 apakah sinyalnya tetap bakal muncul. Dan yang kedua, kita ini masih download pembaruan ya. Sekarang saya sekarang ngomong di sini,
Jadi yang saya bilang tadi juga untuk di bagian mengenai ya di bagian rewired komponen dan service ini, apakah dua masalah ini bakal selesai ketika diupdate? Karena dua masalah ini ada yang bilang setelah diupdate ini bakal hilang masalahnya. Soalnya kalau untuk Face ID saya nggak yakin 100%, atau bahkan berapa persen pun saya nggak yakin, karena Face ID ini masalah hardware dan lain-lain. Tapi ada yang bilang kalau cuman masalah di TrueDepth itu masih bisa diperbaikin lewat ya, intinya masih bisa diperbaiki pakai alat sih guys. Saya lihat di YouTube gitu untuk yang kerusakan di TrueDepth. Nah gitu katanya masih bisa diperbaiki, dan entah ada yang bilang juga bisa karena bisa diperbaiki lewat update software dengan cara kita ngupdate HP-nya gitu. Kemudian ada yang bilang juga itu pakai aplikasi khusus, ada alat khusus ya, bukan aplikasi khusus, alat khusus yang biasa dipakai buat copy truth tone. Saya nggak tahu apa nama alatnya. Ini kalian udah tahu lah untuk alat yang biasa dipakai buat copy truth tone itu ternyata bisa juga dipakai buat untuk copy data Face ID-nya ketika mungkin sensornya itu pernah kena air dan lain-lain. Katanya sih bisa diperbaiki pakai alat itu gitu. Dan yang susah guys kalau misalnya Face ID nggak bisa seperti ini ya tuh. Jadi ini buka iPhone nggak bisa, kemudian iTunes App Store-nya juga nggak bisa, pembayaran untuk aplikasi dan pembelian juga nggak bisa, untuk mengisi otomatis kata sandi juga ini agak susah ya. Ini nggak bisa dipencet tuh masih. Jadi di sini tulisannya masalah pada kamera TrueDepth terdeteksi, Face ID telah dinonaktifkan. Dan di sini saya akan coba update ke iOS 18.5 ya. Ya ini seperti ini ya. Dan yang itu yang saya bilang tadi di kesehatan baterai yang mana nih? Kesehatan baterai yang di sini dia strip seperti ini. Dan kita cek lagi update-nya udah sampai berapa persen. Kalau masih lama saya akan skip aja untuk pengunduhannya ya saya. Setelah saya cek udah berapa persen. Oke, di sini ternyata ini saya nggak tahu berapa persen, cuman di sini ya ini pengunduhan sedang berlangsung. iPhone telah mulai mengunduh firmware secara otomatis. Setelah selesai, iPhone akan mencoba menginstal pembaruan nanti saat dikunci daya atau baterai cukup. Ini juga bisa kita pilih install setelah diunduh ya. Cuman ya kita akan tunggu aja, ini masih proses pengunduhan dan ini sepertinya bakal lama. Saya akan lanjutin setelah HP-nya ini selesai unduh atau pendownloadan pembaruan ini guys ya. Ini kayaknya lama sih. Oke. Oke guys, jadi ini udah selesai untuk update atau update pembaruan, dan ini kayak dan ini lama banget tadi ya guys ya, baru dia selesai unduhannya karena saya juga serempak malah upload video, jadi untuk pengunduhannya itu jadi agak lambat. Dan ini bisa install sekarang dan install malam ini. Kita langsung coba untuk install guys untuk iOS 18.5 di iPhone XR saya. Dan ya di sini bertepatan dengan informasi liris tentang iOS 26. Jadi ada yang udah nyoba untuk iOS 26 di beberapa HP itu masih versi beta ya, dan iOS 26-nya belum rilis secara resmi di. Dan untuk si XR ini memang ya cuma mentok di sini guys, iOS 18.5 ya. Dan dia nggak bakal dapat update lagi ke iOS 26. Jadi ya terus 18.6 mungkin dapat, tapi mentok-mentok paling 18.6.7 mungkin nggak nyampe lah iOS 26 lagi pengandik guys untuk si XR ini. Jadi ya untuk iOS 26 ke atas itu nggak bakal bisa didapatkan. Untuk seri X itu nggak bakal dapat versi iOS 26 ya. Seri X SXR ke atas itu sampai dengan S10 S Max itu nggak dapat iOS 26. Jadi minimal tuh iPhone 11 itu masih dapat iOS 26. Dan ya seri X udah di
suntik mati. Jadi nggak bakal dapat update ke iOS 26. Jangan mentok di sini 18.5, dan kita akan coba update dan install sekarang. Bismillah, mudah-mudahan lancar aja untuk update-nya. Dan ini minta sandi, saya masukkan bentar. Oke, jadi ini harus terima syarat dan ketentuan. Ya, dia pencet setuju aja ya. Jadi syarat dan ketentuan iOS, syarat ketentuan iCloud dan lain-lain, kita coba setuju. Mudahan aman ya, nggak ada masalah ya guys ya. Ya, saya kasih pembaruan. Dia pasti bakal, tapi ini kita coba dulu. Jadi kadang dia mengalami kegagalan juga guys, saya nggak tahu kenapa. Di beberapa postingan Facebook ada yang sudah download pas misalnya malah nggak mau gitu. Kita lihat, ini masih verifikasi pembaruan, mudah-mudahan berhasil. Ini verifikasi pembaruannya lama ya guys ya. Kayak gini aja ya guys ya, sorry. Itu apa itu? Berhasil apa enggak itu tadi? Saya nunggu aja. Oh, itu logo Apple dan berhasil ya. Jadi tinggal update, tinggal update-nya lagi nih guys. Nah tuh logo Apple-nya, dan deketin lagi. Saya mempercepat kalau misalnya memang lama guys, tapi kalau misalnya terlalu lama saya akan skip aja videonya sampai dia selesai diinstal ya. Dan saya sebelum saya percepat atau saya skip, saya kasih tahu kalau nah, nanti ini setelah update iOS 18.5 ini pasti bakal ada perubahan yang terjadi, entah itu secara tampilan dan juga secara itu bakal ada beberapa perubahan. Mungkin nanti di bagian, ya pasti jelas di bagian tampilannya berubah, fitur-fiturnya berubah. Kemudian juga mungkin ada yang berubah lagi di bagian error-error, entah mungkin mudah-mudahan di Face ID mudah-mudahan dengan harapan yang sebenarnya harapan yang benar-benar, intinya harapan yang mustahil bisa terjadi, tapi kemungkinan bisa, walaupun sedikit ya, peluangnya dia bisa diperbaiki, yaitu Face ID-nya. Cuman ya kalau misalnya memang udah bermasalah, entah itu bukan kena hardware, ya sebenarnya susah sih guys. Kayaknya sih ini untuk Face ID-nya pernah kemasukan debu atau kemasukan air atau kena air gitulah ya. Karena waktu itu kan juga LCD-nya kan pecah dan agak kebuka ya. Bukan agak kebuka lagi ya, lumayan sih. Kelihatan lampu-lampu di bagian atasnya ini, cahayanya itu keluar, dan ya pastinya bakal banyak air masuk dan juga banyak berbu masuk ke dalam sensor Face ID-nya. Bahkan waktu itu juga kamera depannya buram ya, nggak buram sebenarnya, cuma debunya banyak gitu ya, seperti itu. Dan debu yang kedua, mudah-mudahan nanti ini untuk tulisan baterainya yang servis setelah diganti itu mudah-mudahan nggak ada lagi dan BH-nya kelihatan ya. Itu pun saya nggak tahu. Kalau misalnya memang tetap nggak bisa, kemungkinan ya di baterainya memang yang dia asal sembarang beli, atau memang bukan komponen asli Apple atau lain-lain lah gitu. Tapi kita tunggu aja sampai selesai update, dan saya skip aja untuk update-nya. Setelah dia restart baru saya rekam lagi videonya. Oke guys, ini tiba-tiba restart, saya nggak tahu tadi, padahal barnya masih sedikit ya. Kayak bar dari estimasinya itu. Tapi dia tiba-tiba restart. Kita tunggu apakah dia berhasil update apa enggak. Ini udah logo Apple lagi, dia nyala lagi. Oke, ternyata lanjut loading lagi rupanya. Ini saya nggak tahu, agak beda nih kalau di Apple ya. Entah dia itu masih di dalam recovery atau bagaimana. Tuh. Nah, di bagian ini kayaknya lama banget guys ya. Tuh, saya mau skip nanggung, saya mau rekam terus takut nanti saya mau skip nanggung, mau saya
biar ngerekam kayak gini takut HP saya kepanas dan yang kalian tahu lah apa yang terjadi ya. Gimana ya, saya skip ya, skip aja sih. Oke, ini udah selesai guys, dan ya intinya selain PS Unlock, jadi di sini saya mikir juga untuk throttle-nya juga ini off ya. Jadi kemarin setelah saya ganti LCD, throttle-nya tiba-tiba off, dan saya akan lihat semua ya. Dan ini udah saya update ya guys ya. Saya akan lihat semua apakah apakah beberapa minusnya itu bisa terfix ya guys ya setelah diupdate iOS. Kayak misalnya Face ID off, tapi kayak Face ID off kayaknya kecil kemungkinannya sih, kecil ya kemungkinannya. Kalau untuk baterai ini masih tanda tanya juga untuk baterai, apakah dia masih strip dan apakah kesehatan baterainya masih strip atau masih komponen tidak dikenali. Saya masih sih, karena ini saya nggak tahu apa LCD baterainya beneran ori Apple atau enggak. Tadi beberapa HP juga ada yang ori Apple tapi tetap tulisannya komponen servisnya udah pernah ganti baterai gitu. Dan yang terakhir adalah True-Tone. Kemarin pada saat dia ganti LCD itu True-Tone-nya sebelum ganti LCD itu masih bisa, dan sekarang setelah diganti LCD itu nggak bisa. Dan ini kita lihat semuanya. Dan untuk sinyal juga ini kayaknya masih full tuh, kayaknya masih tetap dapat sinyal ya, karena memang bener sih kata orang itu ini HP sinyalnya itu permanen. Tapi ya kita tetap tunggu sih sampai berapa bulan kok masih tetap dapat sinyal, berarti beneran permanen. Dan saya coba swipe up ya guys ya. Dan ini cuma minta sandi saya doang sih. Coba saya buka dulu. Oh, ini pembaruan perangkat selesai. Pembaruan perangkat lunak selesai ya. Jadi iPhone Anda telah diperbarui ke iOS 18.5. Oke, lanjut. Disuruh setup Face ID langsung. Coba. Oh, langsung dinonaktif, tetap dinonaktifkan ya guys ya. Artinya di sini Face ID memang nggak bisa ya. Tulisannya tadi Face ID dinonaktifkan, tapi di sini begini dia. Kita atur di pengaturan aja. Ini produksi pixel layarnya dengan mengizinkan ya. Oke. Analisis app dan bagian ya. Oke, udah selesai untuk iOS 18.5. ini udah keinstall. Dan untuk wallpapernya ini masih wallpaper yang iOS lama ya. Ini saya coba untuk ganti. Dan untuk untuk tampilannya langsung kayak sama aja guys. Ada yang berubah nggak nih? Saya cek lah nah untuk semuanya ya. Oke, kita cek pertama. Jadi untuk sinyal di sini, oke, ini tampilan control centernya juga berubah. Untuk sinyalnya masih mantap ya, masih Indosat Orido, masih jos, sinyalnya masih tinggi. Dan apalagi nih kita mau cek. Oke, jadi tadi itu tulisannya pas setelah update itu dia langsung Face ID dinonaktifkan guys ya. Dan nanti kita akan coba cek lagi untuk itu. Dan kita cek kita cek awal satu persatu dulu ya. Kita coba untuk ubah wallpapernya, untuk ngecek wallpapernya dari wallpaper bawaan dari ini. Untuk wallpaper bawaannya gimana sih ngeceknya? Apa ini kah? Unggahan. Nah, ini wallpapernya muncul wallpaper baru ya. Nah, ini iOS 18 dan lain-lain. Dan kita akan coba langsung ubah ke iPhone. Udah, tambah ini lah. Coba. Sebagai scan layar utama atau sebagai pasangan wallpaper ya. Oke, udah. Nah, ya udah berubah ya untuk nge-lag ya guys ya. Ini nge-lag kayaknya masih dalam tahap masih dalam tahap pencocokan ya, karena ya ini baru diupdate ke iOS 18.5. Dan ini adalah wallpaper 18.5 dan semua HP sih begini wallpapernya ya. Untuk iPhone 12 juga begini. Dan kita akan coba pertama dari Face Unlock tadi itu memang langsung muncul ya untuk pilihan Face Unlock, tapi kita akan cek mixer lagi ya. Ini nge-lag ya. HP juga panas, saya akan cek lagi. Oke, jadi untuk Face ID nya seperti ini guys.
Dia itu nggak ada tulisan lagi untuk true depth bermasalah atau apa-apa, cuman gini aja dia, Face ID katanya oleh bla 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 bla, cuma untuk pilihan atur Face ID-nya nggak bisa. Mungkin apakah perlu di reset atau lain-lain, saya nggak tahu. Kemudian yang kedua apa lagi nih? Oke, untuk baterai, nah kita coba tes juga, apakah masih sama untuk baterainya? Oh sama ya guys ya, tidak diverifikasi di sini. Dan di sini kalian lihat, kalian cek, di sini muncul untuk kapasitas maksimum dari baterainya. Bener ternyata dengan update iOS HP ini baterai health-nya muncul. Cuman di sini keterangannya seperti ini, tidak dapat di mana bukan ini ya, ngelek ya guys, ngelek. Tapi guys jadinya HP ini mungkin karena panas, karena habis update tadi ya, tidak dapat memverifikasi keaslian baterai Apple dari iPhone ini. Detail dari baterai ini mungkin tidak akurat, tapi di sini kapasitas minimum atau baterai health-nya itu kelihatan ya di 97%. Kemarin kan dia nggak kelihatan ya. Kemudian yang terakhir True Tone untuk Face ID jelas tadi tetap off ya. Kita lihat untuk True Tone-nya nih. Oke, di sini True Tone-nya balik. Oke, jadi kesimpulannya adalah dua masalah telah diatasi ya, setelah update iOS dari 17.5 ke 18.5 guys di iPhone SR saya ini. Dan ya, jadi True Tone yang kemarin pas ganti LCD itu tiba-tiba hilang, ini udah muncul lagi True Tone-nya tuh. di iOS 17 kemarin setelah ganti LCD ini True Tone nggak ada. Kemudian yang kedua ya, di baterai health yang kemarin ini nggak kelihatan atau strip, setelah diupdate ini muncul. Dan bener sih, saya udah pernah nonton di YouTube, katanya orang sih begitu guys, kalau misalnya habis ganti baterai itu ketika kita update iOS itu otomatis nanti untuk baterai health-nya ini bakal muncul. Jadi awalnya pas diganti itu strip, setelah diupdate ke iOS terbaru ini jadi muncul untuk baterai health-nya, dan True Tone pun muncul. Cuman sayang di sini Face ID masih masalah. Saya nggak tahu, nanti kan saya coba cari tahu. Mudah-mudahan bisa diperbaiki ya. Dan keterangan masalahnya pun berbeda, bukan true depth-nya itu berubah jadi ya udah. Tadi saya dari ini untuk tampil aja berbeda ya. Oke, sekian ya untuk video kali ini. Jangan lupa like, dan komen. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dan ya, Face Unlock-nya tetap tidak berfungsi. Aduh, sedih banget guys. Saya berharap Face ID-nya bisa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.